Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kinobeten panjenenganipun Romo Sarwati SPD, Bapak Ibu guru soho Bapak Ibu tenaga administrasi ingkang kula hormati, Bapak Ibu rahimakumullah, langkung rumiyin monggo kita panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita mapinten kenikmatan saengga wonten ing enjang punika kita saged makempal wonten SMP Negeri 4 Cilacap soho ingkang teng dalem piyambak-piyambak kanthi wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa. Selawat saha salam mugi-mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah ingkang kita raosaken sakmenika, saha ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, enjang punika dalem ajeng nyampaiaken 5 keutamaan sedekah. Yang pertama, manfaat sedekah dapat menghapus dosa. Sedekah sangat dianjurkan karena dapat mensucikan. Manusia memang tidak luput dengan dosa. Kesempurnaan dipertanyakan, apakah kita pantas disebut makhluk yang sempurna, padahal kita selalu enggan untuk meminta ampun dengan apa yang telah kita perbuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedekah itu cara mudah yang disediakan Allah agar dapat mengkikis perbuatan-perbuatan dosa kita. Cukup dengan tersenyum saja kita sudah bersedekah, karena senyum adalah salah satu sedekah termudah yang dapat kita sebarkan dengan mengukir garis senyum di bibir kita. Yang kedua, bersedekah dapat berbentuk apa saja. Bagaimana kita mendapatkan keutamaan bersedekah tetapi kita tidak mempunyai uang? Nabi Muhammad SAW bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak punya uang bukan berarti penghalang untuk bersedekah. Lebih baik menjadi tangan di atas daripada tangan di bawah. Itulah mengapa sedekah tidak hanya sekedar tentang uang saja, tetapi juga senyum, membantu orang kita ketika kita susah, membersihkan ruangan ketika tidak ada yang membersihkan, dan lainnya. Yang ketiga, mengutamakan sedekah tidak akan mengurangi harta.
Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apakah gaji kita belum cukup untuk penghasilan sehari-hari? Apakah masih memikirkan bagaimana biaya sekolah anak-anak yang masih juga belum cukup? Itulah mengapa kita dianjurkan untuk bersedekah, bukan hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi keutamaan sedekah juga dapat mendatangkan rezeki lagi dan lagi kepada kita. Jika kita yakin bahwa diri kita bersedekah karena Allah, insya Allah akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Saya ada cerita waktu kuliah di UNJ. Waktu itu hari Jumat, perkuliahan dimulai jam 13.00. Saya berangkat dari rumah itu jam 11:15, karena kalau saya sholat Jumatnya di rumah pasti terlambat. Oleh karena itu sholat Jumatnya di jalan, maksud saya masjid, dalam perjalanan ke kampus. Adzan telah dikumandangkan dan saya mengikuti sholat Jumat di salah satu masjid sepanjang perjalanan dari rumah ke kampus. Dalam mengikuti sholat Jumat dilakukan dengan khusyuk, dan sholat Jumat selesai, tiba saatnya untuk bersedekah. Waktu itu saya buka dompet, uang di dalam dompet tinggal 15.000, satu 10.000 dan yang satunya adalah pecahan 5.000. Waktu itu bensin harga 6.500. Saya ragu-ragu, saya khawatir karena bensin motor saya sudah menipis. Tapi waktu itu saya niati sedekah karena Allah, sehingga uang 10.000 yang saya masukkan untuk infak atau sedekah. Dengan hati dak-dikduk, takut kalau motornya mogok dan tidak punya uang untuk beli bensin 1 liter, hati ini tetap yakin bahwa motor ini sampai kampus dan pulang lagi. Sampai di kampus, perkuliahan jam 13.00 dimulai dan berakhir 14.15. Ada SMS dari kemahasiswaan dan saya disuruh menghadap beliau, pembantu dekan 3, dan alhamdulillah beasiswa saya turun, dan dari uang 10.000 itu dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat, sehingga dengan sukacita, dengan gagahnya saya pulang dengan uang lumayan banyak sampai mentraktir teman-teman di sana. Kesimpulannya bahwa sangat benar sekali bahwa Allah berjanji ketika kita bersedekah itu akan melipat gandakan rezeki kita. Dan itu saya ulangi beberapa waktu
terakhir ini, dan alhamdulillah memang Allah itu, janji Allah itu memang benar-benar nyata. Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat, Allah melipat gandakan pahala yang bersedekah. Ini sesuai dengan cerita tadi, bahwa Allah itu memang benar-benar berjanji bahwa orang yang bersedekah itu insya Allah dilipat gandakan. Allah Maha melihat, Al-Basir. Setiap apapun yang dilakukan oleh kita, pasti Allah akan melihat kita. Sedekah sedikit apapun itu, Allah pasti melihat. Disitulah Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untainya terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 261. Yang kelima, keutamaan sedekah yaitu mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah telah jelas mengungkapkan tentang orang-orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ada 5 keutamaan sedekah. Yang pertama adalah dapat menghapus dosa. Yang kedua, dapat berbentuk apa saja. Yang ketiga, tidak akan mengurangi harta. Yang keempat, melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Dan kelima, mendapat naungan di hari akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, dan mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.